Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang terhormat. Kami akan mulai webinar Moving Your HCM On-Premise to the Cloud with XXM Move pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar ini yang dipersembahkan oleh Ebim Consulting Indonesia, Moving Your HCM On-Premise to the Cloud with XXM. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari Ebim Consulting Indonesia, dan saya akan menjadi pemandu selama 1 jam ke depan. Kemudian, untuk kelancaran webinar pada hari ini, saya akan memberikan informasi bahwa mikrofon dari Bapak dan Ibu akan kami bicara. Kemudian, untuk pertanyaan bisa di chat aja langsung di Q&A box. Nanti dari representatif Ebim akan membantu Bapak dan Ibu. Kemudian acara ini akan kami rekam sehingga jangan khawatir Bapak dan Ibu akan tetap bisa mengaksesnya setelah acara ini selesai. Kemudian selama 1 jam ke depan yang akan kami sampaikan di webinar ini akan diawali dengan introduction kepada Ebim Consulting, kemudian akan masuk pada acara Introducing Your HCM On-Premise to the Cloud with XXM Move. Kemudian akan diakhiri dengan Q&A serta wrap-up. Sedikit background untuk event pada pagi hari ini. Kami, Ebim Consulting Indonesia, sebagai salah satu consulting company di Indonesia, ingin company Bapak dan Ibu untuk maju dan juga untuk mengubah serta mendapatkan informasi tentang bagaimana memindahkan SAP HCM ini dari on-premise ke solusi cloud agar tetap terbarukan. Kemudian nanti akan kami beritahukan juga apa saja produk, kemudian program, serta layanan apa saja yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk membantu Bapak dan Ibu beralih ke sistem cloud. Tidak lupa nanti kami juga akan menyampaikan poin-poin sebagai pertimbangan Bapak dan Ibu untuk sebagai langkah selanjutnya dalam menjalani digital transformasi dalam SDM. Sebelum masuk ke dalam acara ini, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang sudah dan juga ada yang belum mengenal Ebim Consulting sendiri, sehingga izinkan saya untuk perkenalkan Ebim Consulting. Visinya Ebim adalah menjadi number one consulting firm di Asia. Menjadi consulting firm nomor 1 di Asia. Kemudian Ebim Consulting sendiri sudah berkecimpung di dunia digital transformasi ini lebih dari 40 tahun, memiliki lebih dari 6.000 konsultan yang pastinya sudah tersertifikasi sebagai implementator SAP, kemudian memiliki kurang lebih 13 negara representatif, dan kami memiliki HQ atau kantor utama di Jepang, yang pastinya kami dapat membantu memberikan layanan komprehensif mulai dari digital transformasi, rekayasa ulang proses bisnis, kemudian untuk ekspansi bisnis, untuk perusahaan secara global, dan yang pastinya kami adalah SAP partner nomor 1 di Jepang dan untuk di Indonesia sendiri, PT Ebim Consulting Indonesia didirikan pada tahun 2011 dan kami sudah mengcover untuk beberapa industri seperti otomotif, kemudian FSI atau financial services seperti banking dan juga insurance. Selain itu, kami juga memiliki layanan digital management atau data management, serta produk SAP yang kami tawarkan adalah S/4HANA dan juga SAP SuccessFactors. Adapun beberapa penghargaan yang pernah dicapai oleh Ebim Consulting, seperti Partner of the Year tahun 2020 untuk SAP S/4HANA Movement, kemudian New Logos Partner 2022 untuk Suite SAP S/4HANA, kemudian sebagai major player di SAP Implementation Services tahun 2022, dan yang terakhir atau yang baru adalah menjadi SAP Partner Excellence Award di tahun 2023 untuk SAP Business Technology Platform. Tidak hanya itu ya Bapak Ibu, pada tahun 2023, Ebim Consulting juga diakui sebagai salah satu perusahaan dengan manajemen baik di dunia
dunia di tahun 2007 oleh majalah Forbes. Lalu di Asia Pasifik, ABIM Consulting Indonesia merupakan mitra pertama yang bergabung sebagai strategic partner services SAP. Sekian untuk perkenalan mengenai ABIM Consulting. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kami akan masuk ke dalam acara inti, yaitu webinar Moving on Your HCM On-Premise to the Cloud with XSM Move, yang akan dibawakan oleh Bapak Victor Surya selaku Senior Manager HCM di ABIM Consulting Indonesia, dengan pengalamannya yang sudah banyak berkecimpung di implementasi Human Resources System. Kepada Bapak Victor, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Baik. Terima kasih. Thank you, Anin, for a lovely introduction. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Senang sekali saya dapat mengisi acara webinar dari ABIM ini ya, untuk dapat membagikan informasi-informasi terbaru terhadap solusi HCM kepada Bapak Ibu semua. Ya, dengan harapan semoga informasi tersebut dapat berguna untuk organisasi Bapak Ibu semua dan juga untuk memikirkan strategi ke depannya terhadap solusi HR tersebut. Oke. Sedikit mengingatkan bahwa untuk di objektif dari sesi kali ini ada 3 ya, di mana refresh on moving SAP SAP on-premise HCM to cloud solution, bahwa kita ingin mengingatkan lah ya bahwa waktu untuk perpindahan itu sudah semakin dekat. Kenapa? Nanti akan kita coba jelaskan juga di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan update terhadap apa yang dapat diberikan oleh SAP, produk-produk terbarunya, solusi seperti apa, program-program ataupun tools dan services yang dapat membantu untuk transformasi dari solusi HCM Bapak Ibu semua. Dan yang ketiga adalah consideration point dan juga tahapan-tahapan berikutnya apa yang harus dilakukan untuk memulai HR transformation journey di organisasi Bapak Ibu semua. Jadi dengan 3 objektif tersebut semoga dapat memberikan insight kepada Bapak Ibu. Oke. Agendanya ada kurang lebih ada 5, di mana introduction terlebih dahulu, kemudian juga nanti saya akan memberikan portfolio dari SAP sendiri terhadap solusi HXM. Kemudian migration option, di mana kalau Bapak Ibu semua tentu saat ini adalah pengguna SAP, dan opsi-opsi apa saja yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu semua, dan kemudian ada program dari SAP yaitu HXM Move to SAP SuccessFactors dan Next Action. Oke. Ya, kita memasuki agenda pertama, yaitu bahwa kita dari ABIM sendiri ingin memberikan reminder bahwa kurang dari 18 bulan ya Bapak Ibu ini akan memasuki end of mainstream maintenance, yaitu untuk bagi Bapak Ibu semua yang menggunakan SAP ECC EHP 0 sampai EHP 5 dan juga yang S/4HANA yang menggunakan compatibility pack, di mana end of mainstream maintenance ini akan berakhir di 31 Desember 2025. Tentu itu sudah sangat dekat ya Bapak Ibu, bahwa pada saat kita melakukan implementasi pun juga akan tidak kerasa akan mendekatin waktu tersebut berakhir. Sehingga mungkin ini adalah saat yang tepat juga untuk melakukan planning bagaimana transisi solusi HCM Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kita poinnya di sini ya juga bukan untuk menakuti Bapak Ibu semua, tetapi untuk ingin memastikan bahwa bisnis as usual yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua untuk mensupport HR proses itu dapat terus berjalan dan juga memberikan lebih added value-nya ke depannya. Nah, kalau kita lihat tanggal-tanggal penting di HCM on-premise solution ini, kita dapat lihat bahwa ya, ini akan ada end of 2025, ini akan berakhir untuk itu S/4HANA dan Compatibility Pack. Dan juga sebenarnya ada opsi-opsi dari SAP masih memberikan opsi, yaitu adalah extended mainstream maintenance-nya,
Dan juga kalaupun Bapak Ibu tidak mengambil extended tersebut, nanti SAP juga akan memberikan customer specific kontrak juga untuk melakukan support maintenance tersebut, yang dimana akan berakhir di 2027. Kemudian tambahannya ada di 2030 juga. Itu adalah extended mainstream maintenance-nya akan berakhir. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang menggunakan S/4HANA ataupun yang sudah menggunakan solusi S/4HANA itu juga akan berakhir di 2040. Ya mungkin masih cukup lama ya Bapak Ibu, tapi ya waktu kita nggak ada yang tahu itu akan semakin mendekati ya, kurang lebih mungkin 15-16 tahun kembali. Oke. Tetapi untuk success factors ya ini yang akan menjadi fondasi utama untuk dari SAP melanjutkan strategi SAP HCM solution-nya. Oke. Nah, kalau kita sudah membahas dari poin technical view-nya, mungkin kita bisa melihat dari challenges yang dihadapin oleh bisnis juga ya. Mungkin seperti yang kita alamin beberapa tahun terakhir, yaitu pada saat kita mengalami pandemi COVID gitu, di mana bisnis dipaksa secara cepat untuk berubah, tapi tetap dapat memberikan support untuk proses bisnis as usual-nya, di mana itu membutuhkan bahwa perubahan yang cepat dari platform ataupun tools yang Bapak Ibu berikan untuk terhadap bisnis. Kemudian juga perubahan bisnis model, di mana yaitu mungkin dari cara kita bekerja di mana full work from office menjadi sekarang mungkin trennya menjadi work from home ataupun masih hybrid gitu. Hal ini tentu mungkin akan banyak berimpact. Mungkin salah satu contoh yang dapat saya berikan adalah seperti mungkin tim recruiter ya. Bagaimana cara menarik para talent mungkin di berbagai daerah. Mungkin berarti para leader HR sendiri juga perlu berpikir bagaimana untuk melakukan lebih efisiensi. Karena kan kita tidak mungkin meminta mereka untuk melakukan face to face. Sehingga apakah ada tools yang dapat terintegrasi secara langsung melakukan video interview, assessment, dan sebagainya. Juga bagaimana mungkin chatbot driven base di mana para talent juga bisa dengan mudah mencari lowongan pekerjaan. Mungkin differentiate proses tersebut yang perlu dipikirkan oleh kita semua. Perubahan juga bagaimana bisnis itu kadang masih bersifat silo, itu juga diperlukan untuk kolaboratif partner ke depannya sehingga kita semua data terkolaborasi dan efektif, efisien begitu. Sehingga semua itu dapat fokus untuk melanjutkan sustainability dari bisnis Bapak Ibu semua. Oke. Nah, kalau kita lihat juga key HR trends-nya mungkin masih kata-katanya masih mirip dengan tahun lalu juga, di mana bahwa tren-trennya workforce composition, di mana kita juga masih involved terhadap banyaknya jenis karyawan, di mana itu mungkin ada permanen, temporary, kemudian anak magang ataupun alumni. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan semua informasi tersebut dari calon karyawan ataupun mantan karyawan kita. Kemudian juga mungkin employee expectation dan demand yang terus berubah, bagaimana cara kita mendapatkan feedback tersebut dari karyawan-karyawan kita. Karena feedback tersebut tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita meningkatkan services kita sendiri. Intelligent technology juga akan mengubah segalanya, di mana sekarang mungkin dibutuhkan semua mobile base, di mana kita bisa mengakses informasi di mana saja, melakukan approval di mana saja, menarik report di mana saja, itu juga dituntut seperti itu. Upskilling dan reskilling, kemudian reward work yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin ini adalah key wording dari HR trend yang masih terus berlanjut. Dan juga ini yang dipertimbangkan oleh SAP untuk memberikan produk dan solusi terbaru.
Nah, mengingat challenges-nya tersebut juga, maka role dari HR-nya sendiri pasti akan semakin menuju ke strategik ya, akan dituntut bagaimana memberikan bisnis added value yang lebih gitu ya. Mungkin contohnya di new way of working gitu ya, di mana mungkin tanda tangan digital, di mana itu sangat akan diharapkan reducing hard copy gitu ya, di mana kita sudah tidak perlu melakukan printing lagi kontrak-kontraknya, melakukan printing terhadap lemburan juga ataupun cuti, sehingga itu semua bisa dilakukan secara otomatisasi dan juga ataupun kita menggunakan e-signature untuk melakukan zero waste ataupun zero emission working style. Berikutnya untuk aligning people juga mungkin HR diminta untuk menyiapkan wadah ya untuk menyediakan platform di mana mungkin dari top manajemen dapat melakukan sharing information terhadap company social purpose-nya mungkin pada saat kita melakukan CSR, kemudian kita juga ada pengumuman-pengumuman penting dari CEO itu mungkin dapat dilakukan di sebuah platform sehingga seluruh karyawan dapat mengetahui tersebut dengan mudah dan mendapatkan opportunity ataupun insight yang ada dalam platform tersebut. Sehingga semua align mulai dari top sampai dengan paling bawah. Berikutnya juga pendefinisian terhadap mungkin job desk yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua juga akan dituntut semakin lean, semakin ramping, dan semakin standardized, sehingga itu akan memudahkan untuk melakukan talent acquisition di luar sana dan juga melakukan comparison terhadap untuk salary comparison. Juga dengan melakukan tersebut, HR juga dapat mengetahui kira-kira key strength apa yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan terhadap karyawan-karyawan internal dan dilakukan penempatan yang tepat. Oke. Nah, berikut saya akan membahas SAP HR portfolio strategi ya. Kira-kira dari SAP sendiri dia visinya kemana dan sekarang teknologinya ada berada di mana. Oke. Nah, kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun terakhir SAP juga selalu menggaung-gaungkan BTP ya, Business Technology Platform yang dimana itu sudah dibangun juga on top of the cloud, kemudian ERP-nya pun juga menuju ke cloud, di mana industri-industri spesifik mungkin seperti retail, transformation itu semua juga tetap ada diberikan di sana. Kemudian juga dilengkapin juga untuk di berbagai kebutuhan spesifik di mana mungkin contohnya di HCM ataupun spend management ataupun customer relationship management pun itu diperhatikan oleh SAP di mana itu semua bisa terintegrasi menjadi satu. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi terhadap perusahaan-perusahaan lain di mana SAP membangun ekosistem solution yang di mana hal itu sangat dimudahkan kalau semua solusinya itu ada di cloud karena semua teknologi bisa menggunakan API. Dan juga tentu terakhir adalah yang mungkin tahun ini yang sangat dinantikan adalah AI powered business process di mana machine learning AI chatbot itu dapat lebih membantu kita untuk memberikan service terbaik kepada semua customer kita. Nah, produk-produk di cloud application-nya sangat bervariasi yang tadi seperti saya sampaikan mulai dari HCM dari success factors kemudian engagement yaitu adalah adanya dengan Qualtrics kemudian adanya vendor management Ariba, Fieldglass kemudian supply chain financial Taulia, SAP Concur untuk yang mengakomodasi expense management ataupun travel manajemennya Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir bahwa semua cloud solution seharusnya ada solusi yang tepat dan dapat di-embed secara mudah jika kita menggunakan cloud base seperti itu mulai dari Office CFO sampai ke digital supply chain gitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi untuk di bagian HR, di mana secara portfolio-nya sendiri strateginya mengarah kemana sih? Nah, SAP mengarah masih
memperhatikan juga ya, kalau kita lihat di sisi kanan ini adalah SAP Human Capital Management, SAP S/4HANA ataupun yang kita kenal S/4. Nah, itu tentu ke depannya masih disupport oleh SAP, tetapi mungkin dengan selective enhancement dan lokalisasi. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan mengenai legal changes ataupun key feature, itu masih ada beberapa dilakukan support dari SAP dan masih diberikan teknologi tersebut untuk mensupport khususnya di bagian HR dan payroll proses. Tetapi yang kalau kita lihat di sisi kiri, SAP adalah SAP memberikan sebuah solusi cloud solution yaitu SAP SuccessFactors, di mana ini adalah major fokusnya dan future orientednya ya bagi SAP, di mana investasi jangka panjangnya ada di cloud solution ini seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, enggak hanya di Indonesia, maksudnya mau itu di luar negeri, di Eropa ataupun di Amerika. Nah, itu teknologi-teknologi tersebut dapat digunakan dan dapat kita nikmatin juga kalau kita menggunakan cloud solution. Kenapa, Bapak Ibu? Karena SAP SuccessFactors mempunyai biannual release. Maksudnya apa? Bahwa update-update terbaru tersebut dapat dimiliki per 6 bulan gitu ya. Jadi teknologi-teknologi terbaru, masukan-masukan dari customer tersebut dapat dirasakan per 6 bulanan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau kita masuk ke dalam migration option ya, di mana kita kembali ke slide ini. Mungkin current condition Bapak Ibu tentunya ada di on-premise, yaitu adalah di ECC ataupun yang di S/4HANA menggunakan compatibility pack. Nah, opsi-opsi yang kita miliki mungkin kita bisa lihat, yaitu adalah opsi pertama, kita melakukan migrasi, yaitu ke S/4HANA, mungkin masih di on-premise edition, ataupun yang tadi saya sebut S/4. Kemudian opsi kedua kita adalah move to private cloud, gitu ya. Dan yang opsi ketiga adalah tentu kita full menuju ke public cloud, yaitu SAP SuccessFactors. Nah, perbedaannya ada apa saja? Ini akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Nah, secara high level, comparison-nya yang tadi opsi-opsi tersebut, 1, 2, dan 3 tersebut, mungkin bisa kita lihat ya, dari license-nya berubah, dari perpetual menjadi subscription fee. Ya. Jadi pada saat kita mau menggunakan, ya tentu kita akan membayar subscription, sama seperti kayak kita berlangganan Netflix, ataupun Spotify, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya untuk di code changes-nya sendiri, kalau kita ada di on-premise, tentu Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan-perubahan coding tersebut dengan sesuka hati dari bisnis ataupun dari Bapak Ibu semua. Sedangkan kalau di private cloud ataupun di private cloud, nah, itu masih ada diperbolehkan, dan yang dilakukan perubahan codingnya tentu di bagian on-premise-nya. Tetapi sedangkan di public cloud tentu itu tidak dapat dilakukan. Nah, secara upgrade itu tentu phase-nya ditentukan masing-masing dari organisasi Bapak Ibu semua. Mungkin dari tim IT akan melakukan koordinasi kapan akan melakukan upgrade terhadap package-package yang terbaru. Untuk di private cloud itu bisa ada dua sistem lah ya, ada yang customer own ataupun yang dari services by SAP. Jadi itu bisa dibantu di push dari SAP untuk melakukan upgrade-nya. Dan untuk opsi ketiga untuk di public cloud, tentu itu ada yang tadi sempat saya sampaikan, ada regular upgrade dari SAP yang per 6 bulan tersebut. Sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan terhadap versi-versi yang dan dapat versi-versi terbaru dari SAP dan dapat menikmati fitur terbaru tersebut. Sedangkan kalau kita bicara data, tentu kalau di on-premise ya data center-nya ada di tempat Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di private cloud ya tentu ada menggunakan data center yang bisa menggunakan hyperscaler dan juga ataupun SAP hosted.
Sedangkan di public cloud ya tentu itu ada di SAP. SAP menyediakan data center-nya. Mungkin yang paling dekat di Indonesia adalah di Singapura. Seperti itu. Dan kalau kita lihat secara garis besar, secara licenses-nya tentu akan berubah. Yang hitungannya mungkin dulu professional user-nya berapa. Ini admin user yang dapat melakukan transaksinya berapa. Kemudian kalau ada self service itu tambahan license yang berbeda, ISS, MSS. Untuk dapat melakukan payroll juga akan berbeda. Kemudian e-recruiting dan juga learning solution itu adalah jenis-jenis license yang ada di on-premise. Itu akan berubah menjadi per modul ataupun per feature lah ya, mau itu core XR, time tracking, payroll, itu semua masih dapat dinikmatin ya untuk fitur-fitur tersebut, tetapi dia berubah menjadi per modul base seperti itu. Dan kalau kita lihat di private cloud, talent solution-nya tidak untuk license e-recruiting dan LSO itu sudah tidak ada lagi di private cloud. Kemudian ya kalau di public cloud tentu masih ada per modul dari rekrutmen, learning, onboarding itu semua ada. Ya. Berikutnya kalau kita lihat yang tadi secara license, delivery, dan operation view yang tadi kalau secara license perpetual, sedangkan private dan public cloud tentu adalah menjadi subscription base. Ya. Secara implementation-nya sendiri mungkin pada saat kita akan melakukan sistem conversion mulai dari ECC akan di-convert menjadi S/4HANA. Nah, ini akan ada sistem conversion-nya dan ada selective data transition. Apakah memang seluruh datanya bisa ditransformasikan, di-convert, itu kita perlu lihat case by case lagi seperti itu. Berikutnya untuk yang di private cloud sendiri sama sistem conversion-nya kita mungkin perlu memilah data-data yang akan perlu ditransisikan. Sedangkan untuk kita jika move to public cloud sendiri, nah itu umumnya kita pasti melakukan new implementation ya, karena kita karena memang platformnya sendiri berbeda. Oke. Secara konten responsibility tentu pengisian data-data, misalnya kalau kita udah bicara talent management, apakah memang ada konten yang diberikan? Ya tentu kalau itu masih di on-premise ya itu tidak ada. Jadi mungkin dapat dibantu oleh dari dari partner ataupun dari Bapak Ibu semua yang melakukan pengisian konten. Tetapi sedangkan di PCI ataupun di public cloud tentu SAP sendiri ada memberikan konten-konten yang bisa kita langsung out of the box gunakan juga seperti itu. Oke. Yang tadi konten lifecycle management ini perbedaannya yang dapat kita lihat di sini masih customer dan partner, tetapi untuk 2 dan 3 untuk content life management, product support, technical managed service itu semua disupport oleh SAP. Dan itu ada include di dalam subscription. Jadi Bapak Ibu sudah nggak perlu bingung nih apakah memang perlu mau menambahkan produk-produk apa lagi, konten manajemen apa lagi nih. Itu tidak perlu pusing. Dan yang tadi kalau kita bicara menyentuh di infrastruktur ya tentu kalau di on-premise ya customer base bisa menggunakan berbagai tipe ya, apakah memang mau di on-premise ataupun menggunakan hyperscaler. Sedangkan opsi 2 dan 3 tentu menggunakan hyperscaler dari SAP-nya sendiri dan per masing-masing DC. Jadi kalaupun memang ada yang dirasa kurang, kita tinggal minta ke SAP bahwa tolong di top up seperti itu. Oke. Nah, berikutnya secara summary dari opsi-opsi tersebut dapat kita lihat bahwa kalau SAP Payroll S4 gitu ya, kita dapat melakukan return configuration-nya di on-premise. Jadi perubahan tersebut mungkin nggak terlalu major ya. Itu transformasinya tidak banyak. Mungkin kita hampir bisa dikatakan ganti bajunya itu cukup simpel. Oke. Nah, tetapi juga kalau memang ada yang tadi, kalaupun memang ada data-datanya yang mau dipindahkan, misalnya untuk talent manajemennya kita menggunakan cloud, itu integrasi dengan yang tadi Employee Central ataupun yang di SuccessFactors itu juga sudah tersedia. Oke. Sedangkan untuk yang di private cloud, ya ini sama seperti tadi, ada beberapa yang kita lakukan perpindahannya.
mau itu melakukan konfigurasi cloud conversion ataupun integrasi menuju ke employee central. Sedangkan yang tadi kalau kita langsung full untuk yang di payroll public cloud, ya tentu ini akan kita deploy ke SuccessFactors untuk data centernya ada di dalam cloud. Dan ini akan otomatis integrasi terhadap modul core Bapak Ibu semua. Oke. Nah, opsi-opsinya yang tadi bisa kita lihat bahwa dan juga dari pengalaman eBIM sendiri ya untuk membantu customer-customer kita yang seperti disampaikan tadi oleh Anin, karena kita ada di berbagai country juga, most of our customer gitu ya mungkin mau melakukan one step journey di mana dia langsung menuju ke SuccessFactors ya, siap untuk melakukan public cloud. Tetapi bagi customer-customer yang mungkin masih ada kebutuhan khusus gitu ya, masih ragu untuk restriction apakah data centernya dan lain memang terkendala. Nah, mungkin akan menuju ke opsi-opsi yang berikutnya. Apakah itu private cloud edition ataupun yang masih on-premise ya. Karena mungkin misalnya yang dari public sector atau masih terkendala dengan peraturan dan ataupun financial services itu mungkin menuju ke journey yang terakhir seperti itu. Oke. Nah, target solution available-nya apa aja yang tadi kira-kira kita bagi 3 yang tadi kan ya. Bagi customer yang menginginkan gitu ya complete modern native dan tampilan yang mungkin lebih menarik dan full benefit public cloud, kemudian juga untuk mendapatkan paling efisien untuk TCO-nya, total cost ownership, kemudian conversion dan dapat menikmati standardized best practice, itu kita sarankan menuju ke SAP SuccessFactors. Sedangkan yang lain, opsi-opsi berikutnya adalah private cloud, kita kombinasikan juga dengan SAP SuccessFactors. Itu dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu bahwa mungkin untuk talentnya, yes, kita dapat menginginkan, tetapi secara administrasi, karena Bapak Ibu ragu misalnya data payroll-nya masih diinginkan di dalam private cloud, itu juga memungkinkan untuk opsi-opsi tersebut, untuk yang ini. Nah, dan yang terakhir, bagi customer yang memang belum berpikir untuk melakukan transformasi dan memang masih banyak in-house infrastructure-nya, terlalu banyak customization yang dibangun, ya mungkin akan berat untuk pindah ke cloud, mungkin masih mempunyai opsi yang seperti ini, exception-nya ya, untuk tetap di on-premise. Nah, tapi di sini saya cuma ingin mengingatkan juga bahwa doing nothing doesn't mean you have to do anything ya, Bapak Ibu. Bahwa kita tetap perlu memikirkan migrasinya seperti apa, technical upgrade-nya seperti apa, dan licensing-nya juga mungkin itu akan berimpact kepada Bapak Ibu semua. Karena kan mungkin beberapa tahun sekali SAP akan melakukan reviewer terhadap licensing-nya tersebut. Bukan berarti tidak diperhatikan ya oleh SAP ya, Bapak Ibu. Jadi doing nothing itu juga bukan opsi yang terbaik ya, kalau saya boleh menyampaikan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya again, kalau Bapak Ibu merasa pikir, kenapa sih Victor selalu bicara success factors, ini kenapa ke cloud? Nah, mungkin di sini kita juga dapat menyampaikan bahwa kenapa pentingnya kita move to cloud. Ya. Di sini kalau kita lihat ini challenges-nya juga di SAP on-premise terhadap ekspektasi user, apakah memang perubahan infrastrukturnya itu sendiri dapat dengan mudah. Ternyata memorinya, ternyata servernya juga tetap perlu di-upgrade. Kemudian masih banyak manual proses, tampilan-tampilan UI-nya. Belum lagi pada saat kita melakukan mobile transaction dibutuhkan. Oke. Kemudian untuk melakukan rollout itu mungkin membutuhkan banyak waktu dan juga cost ya.
Nah, sedangkan di SAP SuccessFactors, ya tentu harapannya Bapak Ibu sendiri sudah berpikir bahwa ready terhadap perubahan best practice dan siap untuk meninggalkan practice-practice yang lama. Sehingga agile implementation itu dapat dilakukan dan dapat segera dinikmatin secara cepat. Bahwa kita melakukan implementasi bisa dengan cepat dan sudah bisa langsung terdeploy ke semua karyawan Bapak Ibu. Tampilannya juga sangat mudah ya. Tidak memerlukan banyak user training karena begitu dilihat kita sendiri tampilannya kita bisa dapat dengan mudah melakukan navigasinya. Kemudian mobile juga sudah out of the box diberikan. Ke self service itu sudah pasti. Jadi self service, manager self service itu sudah dapat diberikan di SuccessFactors. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan yang paling penting yang tadi continuous innovation-nya, bahwa setiap update per 6 bulan itu teknologi terbaru, proses terbaru itu dapat dinikmatin oleh Bapak Ibu semua. Oke. Nah, berikutnya kalau kita bagi-bagi menjadi beberapa point of view ya dari sisi fungsional, kalau Bapak Ibu dari tim IT ataupun dari HRIS secara fungsionalnya kita dapat simplify the process gitu ya. Bagaimana kita melakukan konfigurasinya itu sangat mudah, jadi tidak perlu mungkin bisa dibilang hampir kayak drag and drop dan tidak memerlukan pengetahuan coding khusus gitu ya. Nah, kemudian jika ada permintaan dari kombinasi antara data operasional dan data experience yang tadi sempat saya sampaikan bahwa dengan cloud solution itu kita dapat dengan mudah melakukan integrasinya karena semua sudah dipikirkan oleh SAP, API-nya tersedia. Visualisasinya yang tadi saya sampaikan juga memudahkan dan ada bagi user yang tadi mobile access. Jadi apa yang dilihat di laptop ataupun di komputer Bapak Ibu juga akan dilihat di mobile. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi teknikal, bahwa melakukan integrasi tadi sangat mudah. Kemudian hostednya dan kita tidak perlu memikirkan security-nya karena SAP sendiri sudah ada ISO-nya. Jadi jangan khawatir itu pasti akan terupdate dan juga proven ya karena digunakan worldwide juga. Melakukan perubahannya juga lebih mudah. Jadi kita tidak menyebut bahwa development customisasi, tetapi juga secara teknikalnya mungkin berubah menjadi konfigurasi saja. Seperti itu. Dan untuk dari sisi inovasi yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa itu akan ada rilis 2 kali dalam setahun, kemudian ada integrasi dengan chatbot yang juga sudah dari dari tahun kemarin, bahwa SuccessFactors sendiri bisa kita integrasikan ke Microsoft Teams, kemudian ini juga akan menuju ke Joule, itu kolaborasi-kolaborasi terhadap AI machine learning-nya akan semakin banyak ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita bicara yang tadi secara data karyawan tersebut employee central. Nah, itu disebut sebagai core-nya lah ya. Employee central itu sebagai single dan digital HR platform itu yang akan dapat membantu Bapak Ibu untuk melakukan integrasi ke mana saja. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi software support, mungkin kalau software support, kalau di sisinya yang sekarang on-premise, mungkin yang implementornya Bapak Ibu yang lebih mengetahui ya, 100% ataupun 90% itu diketahui oleh implementor. Tetapi kalau dari SuccessFactors, seharusnya itu dapat disupport juga bukan misalnya bukan melalui dari implementor. Jadi implementor A, kemudian Bapak Ibu ngerasa, oh apakah EBIM bisa melakukan support? Nah itu kita transisinya juga lebih mudah. Kenapa? Karena secara cloud solution seharusnya 70-80% itu semua konfigurasinya sama. Sehingga kita dapat dengan mudah memberikan support terhadap bisnis Bapak Ibu. Seperti itu. Nah,
Berikutnya adalah di secara modul ya, apa saja yang dimiliki oleh SuccessFactors. Kalau Bapak Ibu belum familiar, saya secara quick mungkin akan memberi informasikan. Nah, ini ada 3 besaran lah ya di core HR yang tadi saya sempat sampaikan, yaitu employee central itu ada di sini. Kemudian di mana dia employee database, organizational management itu ada di sana, benefit, payroll, kemudian kalaupun kita ada menginginkan HR ticketing case atau manajemen itu juga ada di SuccessFactors, time management, travel expense, travel planning itu ada di kita kolaborasi dengan Concur. Kemudian juga untuk talent management end to end mulai dari recruiting, onboarding sampai ke succession. Dan juga untuk workforce data ataupun analitiknya jangan khawatir, dia juga sudah embedded dengan teknologi terbaru dari SAP sehingga langsung memudahkan untuk mengambil data dan membuat dashboardnya dan kombinasi terhadap experience data ya Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa yang tadi sempat saya sampaikan di awal, yaitu ditopang oleh BTP, ya adanya machine learning, analitik, robotik, dan lain sebagainya. Ini semua kita dapat menikmatin ini semua di SuccessFactors. Oke, nah ini tampilan, kalau Bapak Ibu belum pernah melihat tampilan SuccessFactors, nah ini tampilan yang ada mungkin ada di tablet ataupun di laptop, komputer. Tampilannya seperti ini, yang seperti saya sampaikan bahwa teknologinya sudah kita akan semakin maju, yaitu ini integrasi terhadap Joule, dan yang kalau dilihat di sisi kanan ini adalah tampilan-tampilan di mobile-nya. Jadi apa yang dilihat di laptop ataupun komputer itu juga dapat terlihat di mobile. Nah ini yang tadi employee central mencakup apa saja yang tadi saya sampaikan, seluruh data karyawan itu bisa kita simpan ya di sini. Jadi jangan khawatir bahwa oh takutnya nanti data-data di cloud kita ada data yang missing. Itu jangan khawatir, kalau memang kita menggunakan ini semua data informasi yang dibutuhkan sebenarnya kita masih bisa menyediakan tempatnya. Kemudian secara teknologi sendiri, maksudnya SAP SuccessFactors ini build for everyone ya, dan user friendly untuk ISS dan MSS-nya. Mau itu admin, mau itu manajer, mau itu kandidat, ini semua kita memiliki tampilan yang memikirkan bentuk tampilan-tampilan yang intuitif ya. Jadi kandidat bagaimana dia searching job yang terposting, apply jobnya itu sudah di-provide. Pada saat dia sudah selesai mendapatkan offering letter, pada saat mau mendapatkan onboarding sendiri mempunyai homepage sendiri gitu ya, di mana untuk persiapan menuju day one-nya. Kira-kira siapa aja yang bisa meet your colleagues ya. Jadi new manajernya sendiri bisa menginformasikan sebelum day one. Pada saat day one pun employee bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Oke, jadi memang SAP memikirkan end-to-end gitu ya untuk bisnis proses HR untuk seluruh stakeholder. Kemudian yang seperti saya sempat sampaikan, support employee life cycle mulai dari attract to hire, yang tadi recruiting part, mulai dari data kandidat menjadi onboarding, kemudian pada saat sudah menjadi employee kita di-equip, kemudian di-equip dengan skill-skill tertentu, kita dilakukan goal performance, kemudian compensation-nya seperti apa, learning-nya seperti apa, itu end-to-end diberikan. Kemudian pada saat kita mau resign ataupun retire lah ya, atau pensiun, dia juga ada modul offboarding-nya ya. Seperti itu. Jadi employee sendiri bisa memasukin tahap-tahap offboarding pada saat sudah mau meninggalkan perusahaan. Perhitungan pesangonnya, kemudian perlu mengembalikan equipment office-nya apa saja, itu ada di sana. Nah, kemudian yang tadi up to date HR trend per 6 bulan sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat ini kita sudah mendapatkan rilis terbaru, yaitu udah di production release di 17 Mei kemarin ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah menikmatin tren terbaru dari first half dari 2024.
Sedangkan untuk yang second half nanti biasanya periodenya mendekatin Oktober ataupun November. Ya, dan juga untuk strategi rilisnya sendiri, Bapak Ibu jangan khawatir, dia akan ada 2 step ya. Ada di preview dan kemudian beberapa jeda 1 bulan baru akan ke production. Jadi sebenarnya Bapak Ibu akan menerima 2 instance gitu ya. Preview kita sebutnya, atau Bapak Ibu mungkin lebih mengenal development gitu, dan ada juga dengan production. Jadi update rilis terbaru akan ada di preview terlebih dahulu dan akan 1 bulan berikutnya di production. Next, untuk legal compliance jangan khawatir juga, SAP SuccessFactors juga memperhatikan GDPR, selalu terupdate juga di Indonesia, dia sudah mengikuti GDPR aturan-aturannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya sempat menyinggung untuk security, encryption, ISO-nya mulai dari misalnya hacker, penetration test, itu semua rutin dilakukan oleh SAP sehingga Bapak Ibu jangan khawatir terhadap security-nya. Dan secara supportnya sendiri, Cloud Operation ini 24/7 ya Bapak Ibu. Jadi kapanpun misalnya ada kendala, Bapak Ibu bisa melakukan kontak support terhadap SAP gitu ya, mengenai apapun. Apakah itu misalnya mau melakukan backup, disaster recovery, itu jika dibutuhkan, itu semua juga tercover. Oke. Nah, ini yang dapat diberikan. Jika memang ada produk-produk isu, ya tentu SAP akan meminta waktu untuk melakukan update rilis dan patches-nya, dan akan otomatis terupdate di instance Bapak Ibu. Jadi tinggal melakukan raise tiket, kemudian SAP support akan menindaklanjutin. Oke. Nah, kalau secara point of view, kita bisa melihat lah ya antara on-premise, kalau Bapak Ibu yang di sini mungkin familiar dengan layar biru ini ya, Bapak Ibu, ini mungkin tampilan lama, ataupun kalaupun yang sudah menggunakan Fiori Base ataupun S4, tampilannya mungkin sedikit berbeda, tetapi memang layarnya kurang lebih memang seperti ini, yang diperuntukkan secara admin base lah ya. Sedangkan yang depan ini adalah tampilan SuccessFactors yang lebih memperhatikan employee base. Jadi UX design principle-nya mungkin sedikit berbeda. Seperti itu ya, fokusnya berbeda. Kemudian, nah ini yang tadi out of the box dari mobile-nya, yang bisa kita lakukan, approval-nya sendiri kita bisa melihat ya. Oh, ternyata ada kita sebagai manajer kita bisa melakukan approve di mobile. Kita mau melakukan submit leave pun kita bisa di sini. Mobile, lihat struktur organisasi, kemudian juga kita lihat kira-kira teman kita ini kontaknya apa, nomor teleponnya apa. Nah, kalau memang database-nya ada, ya, itu sangat memudahkan ya. Kita tinggal klik call, maka call-nya akan call ke mobile-nya juga seperti itu. Oke. Berikutnya adalah secara tampilan ya, yang tadi sedikit saya sampaikan, secara organizational management view-nya sendiri, kalau Bapak Ibu mungkin familiar yang di layar sebelah kiri, tampilannya mungkin ya kurang intuitif ya, kurang menarik, kurang cantik. Tetapi kalau zaman dulu itu ada namanya Nakisa ya, Nakisa Okcat, itu yang mungkin bisa mempercantik tampilan tersebut dan berupa web base ya. Tetapi itu perlu melakukan another third party, kemudian instalasi, sehingga datanya perlu ditransfer segala, sehingga baru bisa menampilkan tampilan yang lebih intuitif. Tapi sedangkan untuk secara SuccessFactors, dia bisa langsung tampilan dengan view fotonya, dengan view data posisinya, dan lain sebagainya. Ini sangat mudah dan sangat berbeda ya secara penampilannya. Berikutnya, untuk workflow-nya sendiri, jika memang ada perubahan di dalam workflow, tentunya Bapak Ibu sendiri, misalnya ada perubahan menambah tingkatan proses approval, Bapak Ibu tentu harus kontak ke tim IT, tolong ini diupdate, tolong di penambahannya, dan itu akan memerlukan waktu yang tidak sebentar ya Bapak Ibu. Kemudian kalaupun memang ada kendala, ini sebenarnya workflow-nya sedang
stop ada di level mana sih, itu juga agak sedikit menyusahkan. Kita mungkin perlu menarik report, kita perlu tanya ke tim support, ke tim IT, ini sebenarnya nyangkutnya ada di mana. Tetapi kalau di SuccessFactors itu sangat memudahkan, kita bisa melihat di step-stepnya ini sebenarnya prosesnya sedang ada di mana dan tidak memerlukan skill technical khusus untuk membuat workflow tersebut, untuk melakukan pengupdatean. Kemudian berikutnya secara integrasi sendiri, kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat ya juga kalau menggunakan talent solution di SAP on-premise, mungkin kita bisa bilang mungkin sebenarnya ada integrasi tapi ya minim lah ya, sebenarnya bisa kita bilang bahwa no integration antara yang data administratif dan talentnya, seperti itu. Tetapi kalau kita bicara di SuccessFactors ya, dia integrasinya sudah tersedia out of the box ya. Tadi contohnya misalnya dari recruiting pindah data menjadi onboarding, dari onboarding pindah data lagi menjadi employee. Nah, itu semua akan dibawa ya sebenarnya data-data tersebut. Berikutnya yang tadi, jika kita ingin membuat report atau kita mau mengintegrasikan data tersebut, ternyata data ini dibutuhkan di third party aplikasi lain atau in-house Bapak Ibu semua, kita tentu pasti perlu menghubungin tim teknis untuk membuat ABAP programming ya. Sedangkan di SuccessFactors kita bisa menggunakan namanya integration center. Kita langsung view drag and dropnya, kita mau menambahkan kolom itu sangat mudah ya. Jadi again tidak perlu spesifik skill khusus untuk membuat integrasi dan mengenerasikan sebuah file untuk dikonsum oleh third party lainnya. Berikutnya untuk self-service yang tadi sebetulnya, ini tampilannya mungkin akan berbeda-beda tergantung dari versi yang Bapak Ibu punya. Ada yang menggunakan portal, NetWeaver, NWBC, ataupun Fiori gitu ya. Tampilannya mungkin berbeda-beda. Dan setiap ada penambahan, tentu penambahan kolom tentu akan ada impact-impactnya yang perlu diperhatikan. Sedangkan untuk yang SuccessFactors yang seperti saya sampaikan tadi itu sangat mudah, itu karena sudah langsung dibikin berdasarkan self-service-nya sendiri ya. Oke. Berikutnya secara technicality ini melakukan pengupgrade masif data. Kalau Bapak Ibu familiar, tentu kita menggunakan upload datanya technical term di LSMW, tetapi sedangkan di SuccessFactors dia secara standar penambahan kolom pun secara otomatis udah langsung reflect di satu fitur. Oke. Begitu juga untuk otorisasinya. Otorisasinya mungkin di on-premise sangat kompleks gitu ya, perlu technical pengetahuan, sedangkan di SuccessFactors kita tidak perlu karena cukup turn on, turn off, dan semua terminologinya bukan dalam bahasa teknis. Oke, secara reporting tentu yang tadi kalau dashboardnya kita langsung ada out of the box, sedangkan untuk on-premise kita tidak ada. Nah, berikutnya, how do we move forward? Again, tentu Bapak Ibu perlu memikirkan journey-nya, tentu perlu memikirkan bisnis goal-nya seperti apa, current IT infrastrukturnya seperti apa, migration approach-nya yang tadi seperti apa, itu Bapak Ibu bisa dipikirkan. Kemudian kalau memang ragu juga bisa berkonsultasi terhadap tim EBIM. Kita akan sangat bersenang hati untuk membantu memikirkan apa saja sih yang tahapan-tahapan yang dilalui. Berikutnya dari SAP sendiri dia punya SAM Move yang tadi program untuk membantu SAP ERP HCM untuk move ke SuccessFactors sendiri ya. Jadi insight-nya dia akan memberitahukan bahwa totalnya ada berapa banyak sih custom data Bapak Ibu gitu ya. Programnya seperti apa, modul yang sudah nyala itu seperti apa. Itu bisa dilihat dari tampilan-tampilan seperti ini ya. Jadi ada dashboard-dashboardnya gitu.
ada di berapa negara, misalnya total organisasi Bapak Ibu, prosesnya seperti apa, berapa banyak jobnya, berapa banyak posisinya, nah, dan lain sebagainya ya. Nah, ini readiness check yang diberikan oleh SAP sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan readiness check ini untuk move to cloud. Oke. Nah, next action-nya tentu please reach out to EBIM untuk kita bisa dapat membantu mendiskusikan kira-kira transformasi HR dan IT journey-nya itu seperti apa. Kemudian juga kita akan bantu membuat roadmap-nya kira-kira apakah akan bertahap, apakah sekaligus gitu ya. Kemudian juga kita juga bisa membantu untuk melakukan readiness check yang tadi sempat saya sampaikan bahwa itu perlu di running script-nya untuk dapat menghasilkan informasi-informasi yang tadi sempat saya sampaikan di depan. Dan kalaupun Bapak Ibu mau ada demo, itu kita dengan senang hati akan memberikan business case tersebut. Oke, berikutnya mungkin kita ada Q&A. Kalau ada Q&A, Bapak Ibu bisa tulis yang tadi di chat box, ataupun kalau memang ingin langsung berinteraksi juga silahkan Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan, beberapa sudah masuk ke Q&A box EBIM dan sudah dijawab juga ya oleh tim EBIM. Khususnya mungkin saya akan bacakan 3 pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab juga mengenai apakah kita bisa menggunakan AI untuk membuatkan template konten pertanyaan interview atau lainnya. Untuk pertanyaan ini sudah dijawab oleh tim EBIM. Nanti akan didiskusikan kembali oleh tim EBIM. Kemudian saat ini apakah mempunyai beberapa solusi dan report custom? Apakah solusi custom tersebut akan langsung tersedia ketika migrasi ke cloud solution atau perlu di-develop ulang kembali? Itu juga sudah dijawab di question box. Nanti dapat didiskusikan juga dengan tim EBIM, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan data payroll yang confidential. Nanti akan dapat didiskusikan juga oleh tim EBIM dan sudah dijawab pertanyaannya di question and answer box. Seperti itu. Bapak dan Ibu, waktunya sudah mendekati ke selesai seperti itu ya, karena kita punya waktu 1 jam untuk webinar ini. Untuk sebelum saya wrap up, apakah dari Pak Victor ada pertanyaan atau pesan-pesan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan digital transformation HR? Oh, baik, thank you Anin. Ya, mungkin pesan-pesan dari saya yang terakhir adalah end of maintenance mainstream tadi sudah sangat dekat, ya Bapak Ibu. 1,5 tahun itu waktu yang cepat ya. Jadi jangan sampai kita terlambat melakukan transformasi journey itu, dan juga karena itu kan semua perlu waktu ya untuk kita membantu setup, membantu assessment dan melakukan implementasi. Sehingga jangan khawatir, tim EBIM akan ready untuk membantu Bapak Ibu untuk melakukan journey transformasi tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Thank you. Baik, terima kasih paparannya Pak Victor terkait dengan move to cloud untuk HCM on-premise sendiri. Mungkin boleh saya summary sedikit ya Bapak Ibu. On-premise ini nanti akan berakhir di tahun 2025, sehingga ada baiknya apabila Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri untuk move to cloud, karena tadi kita sudah dengar juga ya manfaatnya salah satu untuk efisiensi license juga, seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sebelumnya perpetual gitu, bayar langsung di depan, langsung besar, nantinya Bapak dan Ibu akan bayar subscription. Setelah itu Bapak Ibu juga tidak perlu susah-susah untuk maintenance server, karena sudah langsung di cover oleh SAP SuccessFactors seperti itu. Kemudian jadi Bapak Ibu harus bersiap-siap untuk move to cloud, untuk mengikuti tren 2024 ini di HCM itu sendiri. Selain itu, EBIM juga pastinya akan membantu Bapak dan Ibu apabila butuh demo, butuh informasi lebih lanjut terkait dengan HCM. Tidak hanya itu, tapi terkait dengan semua solusi SAP, kami akan bantu dengan senang hati.
Mungkin ini adalah yang terakhir yang akan saya sampaikan di webinar ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sebelum keluar dari webinar ini, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi survei form dulu. Boleh diisi di QR box pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Victor untuk waktunya, kepada teman-teman dan Bapak Ibu attendees pada hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam webinar pada hari ini oleh EBIM Consulting Indonesia. Sampai jumpa, saya izin undur diri, dan selamat siang, selamat beraktivitas. Kami jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.